Halo, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya nggak akan review produk, tapi saya akan menjelaskan dengan ringkas bagaimana sih suatu krim atau skincare itu dikatakan sebagai krim racikan dokter atau skincare racikan dokter. Karena kalau kalian nggak percaya, kalian bisa lihat langsung di beberapa online shop. Kalian tinggal ketik di penelusurannya ya, krim racikan dokter, dan yakin dan percaya kalian bakal mendapatkan banyak banget krim ataupun set skincare yang mengatasnamakan racikan dokter. Jangan salah ya, itu tuh laris banget. Kalian bisa lihat penjualannya aja tuh bahkan sampai ke puluhan ribu set gitu ya. Jadi bayangkan betapa banyaknya minat konsumen yang menggunakan krim-krim seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan krim racikan dokter dari sisi atau dari perspektif seorang apoteker. Di sini juga aku akan menjawab pertanyaan kalian yang mengenai apakah krim racikan dokter itu bisa dibeli online, terus apakah krim racikan dokter perlu terregistrasi di Balai POM. Kita langsung aja ya. Jadi untuk mendapatkan krim racikan dokter, kalian perlu melakukan konsultasi ke dokter. Jadi kalau kalian merasa menggunakan krim racikan dokter tapi nggak berkonsultasi ke dokter, itu artinya bukan krim racikan dokter, oke? Jadi dari sini aja kalian udah bisa mengenal krim yang kalian pakai itu adalah krim racikan dokter beneran atau bukan. Terus jangan berpikir kalau misalnya krim racikan dokter misalnya untuk mengenai masalah-masalah kulit seperti flek, melasma, masalah-masalah kulit yang lain yang lebih parah. Masalah itu jangan berpikir kalian bisa mendapatkan obat ataupun racikan dokter tersebut dari dokter gigi, dari dokter umum, karena spesialisasinya memang beda. Misal dokter umum bisa tetap menuliskan krim racikan tapi dalam artian atau dalam hal yang lebih umum penyakitnya. Contohnya seperti panu, kurap, dan beberapa penyakit-penyakit yang tidak memerlukan spesialisasi seperti flek, melasma, hiperpigmentasi yang lebih fatal atau lebih berat gitu ya. Jadi kalau kalian merasa punya keluhan kulit, misalnya beberapa hal yang saya sebutkan tadi seperti jerawat yang luar biasa banyak, seperti jerawat dan segala macam penyakit kulit lainnya, itu kalian tepatnya pergi ke spesialis kulit dan kelamin. Terus setelah kalian sampai ke dokter, kalian bakal didiagnosa nih masalah apa yang terjadi pada kalian, dan nanti kalian akan mendapatkan resep yang akan kalian bawa ke kliniknya dia atau ke apotik, yang mana resep itu akan diterima oleh seorang apoteker. Pada saat kalian menyerahkan resep ke apoteker, apoteker tersebut akan melakukan screening resep. Screening resep ini untuk memberikan keamanan kepada kamu sebagai pasien dari dokter tersebut agar terhindar dari beberapa hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya nih, pasien kurang komunikasi sama dokter. Pasien misalnya hamil muda, tapi pada saat mengeluhkan penyakitnya atau pada saat dia mengeluhkan penyakit kulitnya kepada dokter, dia lupa mengatakan atau dia lupa menyampaikan bahwa dia lagi hamil muda, dan itu adalah riskan karena ada beberapa obat yang tidak dianjurkan atau disarankan untuk dikonsumsi atau untuk dipakai oleh orang-orang yang sedang hamil, apalagi hamil muda, oke? Ada juga beberapa hal-hal tertentu seperti riwayat alergi obat, riwayat penyakit, dan segala macamnya, yang mana nanti apoteker akan men-screening kamu agar tidak ada terjadi masalah-masalah di belakang. Setelah apoteker sudah melakukan screening, saatnya apoteker ataupun asisten apoteker untuk meracik si krim racikan tersebut. Setelah itu, pada saat penyerahan juga akan dilakukan oleh apoteker kepada kamu. Yang mana, kenapa ini penting banget untuk diketahui? Karena pada saat krim racikan dokter diserahkan ke kamu, dia itu akan menjelaskan dengan ringkas, dengan jelas. Apoteker akan menjelaskan dengan detail hal-hal yang mungkin tidak ada di etiket. Jadi, misalnya kalau kalian punya pertanyaan lebih, kalian bisa menanyakan ke apotekernya. Nah, pada saat krim racikan ini nih sudah ada di tangan kamu, yang perlu kalian perhatikan tentunya adalah etiket. Etiket krim racikan dokter tentunya beretiket berwarna biru. Tapi jangan salah, jangan berpikir hanya etiket biru aja nih.
oh kalau saya ini udah oh contoh krim racikan dokter saya ini udah tepat karena etiketnya udah berwarna biru. Itu nggak bakal semudah itu ya. Jadi etiket biru itu nggak hanya etiket biru terus ada nama kamu atau tulisan krim siang, krim malam, toner dan sebagainya. Etiket biru itu menandakan adalah krim tersebut adalah krim yang hanya digunakan untuk penggunaan luar. Terus di etiket biru itu banyak tercantum syarat-syarat atau banyak tercantum hal-hal yang sangat detail. Misal contohnya adalah alamat klinik tersebut, terus ada nomor izin praktek apoteker, surat izin apotek tersebut atau klinik tersebut, terus aturan pakai, tempat penyimpanan, penjelasan lebih lanjut, dan beberapa hal detail yang sangat-sangat membuat keamanan krim racikan tersebut itu terjamin. Nah, setelah aku menjelaskan dengan ringkas mengenai krim racikan dokter, aku harap kalian bisa mengerti yang mana yang namanya krim racikan dokter atau skincare racikan dokter, dan yang mana yang hanya mengatasnamakan racikan dokter. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah krim racikan dokter itu bisa dibeli online? Jawabannya adalah bisa banget, karena udah banyak banget klinik yang memberikan penawaran konsultasi online, karena sekarang media sosial itu luar biasa canggih ya. Kalian bisa video call, kalian bisa saling WhatsApp atau saling komunikasi dan komunikasi langsung sama dokternya. Tapi jangan salah, racikan dokter via online tentu saja kurang lebih sama dengan saat kalian berobat langsung, yaitu perlu konsultasi dengan dokternya, baik via video call atau mengirimkan bukti atau foto-foto area yang mana kulit kamu bermasalah. Dan jangan berpikir kalau kamu misalnya nih mau berobat ke klinik ya, misalnya nih ke RH ya, kalian mau berobat ke klinik langsung dan belum pernah sekalipun mendaftar di RH, itu nggak bakalan dilayani. Jadi di RH ataupun di klinik-klinik yang lain bakal menjelaskan ke kalian kalau untuk konsultasi online perlu melakukan pendaftaran langsung dahulu ya. Jadi sebelumnya kalian sudah pernah terdaftar jadi member kah atau jadi pasien di klinik tersebut. Jadi setelah kalian sudah mendaftar, kalian bisa dipermudah untuk mendapatkan krim racikan dokter baik via online dengan berkonsultasi dengan dokternya secara online. Jadi jangan berpikir ya kalian bisa mendapatkan krim racikan dokter dengan online tanpa melakukan pendaftaran di klinik tersebut. Klinik-klinik yang resmi atau yang punya legalitas yang baik itu bakal dengan sangat-sangat aman dan sangat-sangat menjaga prosedur itu tetap terjaga. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah krim racikan dokter itu perlu nomor seri Balai POM di kemasannya atau enggak? Jawabannya adalah tidak. Jadi, krim racikan dokter itu tidak perlu terregistrasi di Balai POM. Apotik ataupun klinik ataupun rumah sakit itu memang bisa meracikan krim racikan dokter, tapi memang juga menyediakan produk-produk over the counter. Nah, kalau untuk produk-produk over the counter itu bisa dibeli tanpa resep dokter. Dan yang seperti itu artinya bisa dibeli oleh semua orang yang ingin membeli produk tersebut. Jadi tentu saja produk-produk over the counter itu perlu yang namanya nomor registrasi Balai POM. Tapi kalau untuk krim racikan dokter sendiri itu berdasarkan diagnosa dia, dan dia akan memberikan persentase sesuai dengan keluhan-keluhan atau kondisi kulit kamu sendiri. Jadi ini akan terjadi variasi antara pasien yang satu dengan pasien yang lain. Jadi bayangkan saja kalau misalnya nih ya krim racikan tersebut harus registrasi setiap mau dikasih ke kamu, itu bakalan tahun depan lah baru kamu dapat krimnya. Jadi itu nggak mungkin. Yang jelas kalian hanya akan bisa mendapatkan krim racikan dokter itu dari apotik atau dari klinik kecantikan ataupun dari rumah sakit. Yang jelas asal muasal krim racikan dokter itu berada di bawah naungan atau izin Departemen Kesehatan, dan itu sudah menjamin legalitas dari tempat tersebut. Nah, semoga dari penjelasan-penjelasan saya ini itu bisa membantu kalian memfilter yang mana yang namanya krim racikan dokter beneran dan yang mana krim yang hanya mengatasnamakan racikan dokter. Jangan lupa subscribe, like, and comment video ini. Kalau kalian merasa ini penting, kalian bisa share ke teman-teman kalian, oke? Sampai jumpa lagi. Bye-bye.